alasan kenapa terjadi ghaflah atau ketergelinciran di dalam beribadah atau pengurangan esensi dari ibadah-ibadah termasuk siam itu karena kurangnya ilmu ya Ustaz ya. Ya. Karena ada Rasulullah yang mengatakan bahwasanya rugi bagi orang yang shaum hanya mendapatkan al-ju' wal 'atas, yaitu rasa lapar dan dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita tidak akan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala rahmat, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kita masih bisa melaksanakan setiap peribadahan-peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kegiatan-kegiatan kita terlebih di bulan suci Ramadan ini yang mana yang kita harapkan ampunan dan juga pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah mengentaskan umat manusia, menyelamatkan umat manusia dari gelapnya kebodohan, dari gelapnya jahiliyah menuju terang benderangnya iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya iman dan Islam tersebut hingga detik kali ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kali ini kita akan berbincang-bincang kembali yang kaitannya masih dengan bulan suci Ramadan, yang mana nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas dan sudah bersama kita, sudah hadir bersama kita, membersamai kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mukimuddin Al-Askari selaku pengasuh dan juga Ketua Kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Luqman Al-Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Baik, ini ya kabarnya Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz, nanti kita akan ngobrol ringan. Kita akan bincang-bincang ringan yang mana kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin Ustaz. 3 poin. Yang pertama Ustaz, ini kaitannya dengan bagaimana sih Ustaz cara kita untuk maksimal dalam meraih pahala, dalam meraih maghfirah, maksimal dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ini Ustaz, bagaimana sih tanggapan antum tentang hadis yang disebutkan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu ternyata berpahala Ustaz. Nah, itu nanti bisa antum jelaskan bagaimana hadisnya ataupun hukumnya ataupun sikap kita itu seperti apa terhadap hadis tersebut, nanti bisa dijelaskan secara detail. Dan yang ketiga yaitu tentang hal-hal ataupun amalan-amalan ataupun perbuatan yang mungkin bisa mengurangi esensi, mengurangi nilai, mengurangi pahala dari ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan Ustaz. Oke Ustaz, langsung saja Ustaz, tidak panjang lebar, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, obrolan kita yang pertama yang kaitannya dengan apa sih cara ataupun hal-hal yang harus dimaksimalkan ketika kita di bulan suci Ramadan ini, dan juga apa saja yang harus kita tingkatkan agar bisa mendapatkan pahala yang maksimal seperti itu. Monggo bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa ngobrol bareng. Masya Allah. Dari beberapa pertanyaan, 3 poin tadi yang ditanyakan. Yang pertama adalah bagaimana
giat untuk memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Ya, betul sekali Ustaz. Bagaimana ini? Ini kita sering mendengarkan ya hadis Rasulullah itu yang sangat masyhur kan, 2 hadis tentang puasa dan qiyam Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang satu adalah man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berkaitan tentang puasa, puasa di sini kan namanya puasa itu berarti dimulai dari waktu pagi ketika adzan subuh sampai menjelang adzan maghrib. Itu kan berarti di waktu siang gitu ya. Kemudian kalau yang qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, qiyam berarti dilakukan di malam hari. Supaya maksimal adalah kita harus mengacu ke 2 hadis ini. Karena di dalam 2 hadis ini sudah disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Lah di situ makna imanan itu penuh dengan keyakinan dan yakin karena Allah. Jadi siamnya itu bukan kok karena diperintah oleh saudara kita, oleh teman kita, atau karena saya besok mau puasa, sudah ada yang membangunkan lewat mikrofon, lewat speaker masjid, speaker musola. Bukan karena itu, tapi betul-betul dengan keimanan, ya, dengan keimanan. Kemudian wahtisaban, mengharap ridha Allah. Wahtisaban di sini adalah maknanya juga dengan keimanan kepada Allah, yakin dengan perintah Allah. Kita juga harus evaluasi. Jadi kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada pahala ataupun manfaatnya, berarti itu harus dievaluasi. Seperti misalnya kita menuju ke kantor, atau menuju ke ladang, atau menuju ke tempat di mana kita bekerja, yang biasanya kita dengan suara umpatan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau mungkin tangan dan kakinya itu kadang mendolimi orang lain, maka kita dengan langkah penuh keimanan itu kita harus evaluasi, kita harus tahan hal-hal yang menyebabkan madarat, yang menyebabkan rugi diri maupun orang lain. Maka kiat supaya maksimal di bulan Ramadan baik siang maupun malam, pertama kita harus mengacu di hadis Rasulullah ini, yaitu siamnya kita harus dengan penuh keimanan, yakin karena saya melaksanakan perintah Allah, bukan karena saudara, karena orang tua, karena guru, atau karena atasan, tapi betul-betul melaksanakan penuh dengan keimanan kepada Allah. Kemudian qoma Ramadan di malam hari, berarti qiyam, melaksanakan sholat, ya, itu berarti harus penuh dengan keimanan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah supaya manfaat di siam Ramadan, ya, maupun di qiyam Ramadan, yaitu dengan apa? Dengan mempersiapkan semua fasilitas yang menuju untuk beribadah kepada Allah. Ya, misalnya sahur harus disiapkan dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian nanti setelah itu menuju ke masjid juga harus disiapkan, ya. Kemudian selain itu adalah ketika nanti malam hari supaya khusyuk sholatnya, tarawehnya, ataupun sholat di malam harinya, berarti harus disiapkan semuanya, gitu ya. Itu berarti fasilitas itu harus disiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang ketiga, supaya waktu Ramadan tersebut maksimal hari-harinya dan waktu-waktunya adalah harus mengetahui, diprioritaskan. Maka masalah waktu ini harus membuka kitab tentang bab siam. Kira-kira yang diwajibkan bagi orang puasa itu apa aja, yang diharamkan bagi orang yang berpuasa itu apa aja,
yang dimakruhkan itu apa aja. Lah itu harus betul-betul dimaksimalkan ilmunya. Berarti yang ketiga adalah harus mengetahui ilmu berkaitan siam Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, waktu-waktu di bulan Ramadan itu supaya maksimal harus dilakukan aktivitasnya itu, satu untuk menuju hal-hal yang wajib, dua menuju hal-hal yang sunnah. Yang mubah-mubah ini kalau bisa dikurangi ya, kalau mubahnya menuju untuk kebaikan laksanakan, kalau mubahnya menuju kurang baik, makruh maupun haram, harus dikurangi semaksimal mungkin ya. Jadi dari pagi kan sudah aktivitasnya memang supaya waktunya itu maksimal harus diberi kayak tulisan checklist itu ya, data bangun tidur sampai mau tidur, nanti bangun kembali itu aktivitasnya mau apa aja, itu harus dimaksimalkan. Pagi kita melaksanakan sahur, di situ ada sunnah ya. Sunnahnya apa? Waktu sahur harus diakhirkan. Ketika waktu sahur tersebut harus banyak berdoa karena itu waktu mustajabah. Kemudian nanti melangkah lagi menuju sholat subuh ya. Sholat subuh dipastikan siapnya maksimal supaya raqatul fajri ya, sholat sunnah fajar itu bisa dilakukan ya. Setelah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nanti habis subuh kalau ada checklist kan detail nanti. Habis subuh kira-kira setelah zikir, habis sholat zikir maksurat, apa yang harus kita lakukan? Tilawatil Quran. Targetnya berapa juz? Bisa 3, bisa 5, bisa 2, tergantung kemampuan kita. Setelah tilawah, nanti kita harus bergeser olahraga sebentar di pagi hari ya. Setelah olahraga mandi, kemudian nanti aktivitas mungkin bagi yang mereka sebagai santri maupun siswa masuk ke KBM-nya masing-masing. Sebagai guru berarti harus ngantor. Sebagai pekerja petani ataupun kuli bangunan, tukang bangunan, berarti harus persiapan untuk berangkat ke tempat pekerjaannya. Nanti sampai menjelang duhur ya, karena biasanya waktu Ramadan kan ada sedikit kelonggaran. Sebelum duhur disempatkan untuk qailulah, walaupun cuma 15 menit, karena itu juga sunnah. Nanti sholat duhur berjamaah, jangan lupa qobliyah ba'diyahnya jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian habis sholat ba'diyah duhur tilawah sebentar, sehingga prioritas nanti sampai menjelang buka, sampai nanti sholat taraweh itu harus didata lewat apa? Lewat checklist yaumiyah, supaya harinya itu maksimal. Sehingga nanti dengan pendataan tersebut kita bisa mengukur kira-kira saya mampu sehari itu berapa juz tilawahnya. Oh 10 juz, berarti setiap habis sholat 5 waktu 2 juz. Oh saya mampunya 5 juz, oh berarti minimal setiap habis sholat 5 waktu 1 juz. Itu. Kemudian selain memaksimalkan lewat checklist adalah apa? Yaitu kita harus mengetahui ilmu tentang hal-hal yang diharamkan di waktu bulan Ramadan ataupun yang dimakruhkan di waktu bulan Ramadan. Nah, kayak apa? Kayak minum dengan sengaja gitu ya. Ataupun mungkin yang bisa membatalkan puasa yaitu membikin supaya diri kita itu muntah dengan sengaja. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Ya, harus dihindari karena kalau kita nggak hindari, maka sungguhnya kita mendekati pembatal puasa. Lah selain hal tersebut yang zahir, kayak yang kita kadang kebiasaan tapi itu sering terjadi dan itu aslinya mengurangi pahala, yaitu dengan apa? Mungkin ngobrol perkara-perkara yang menyebabkan orang lain tuh merugi, entah itu dengan ungkapan cacian, dengan perkataan-perkataan kotor, atau mungkin dengan panggilan-panggilan yang kurang baik, atau mungkin ghibah. Lah hal seperti itu lewat ucapan, lewat perbuatan tangan kita, lewat langkah kaki kita. Berarti kita harus evaluasi, betul-betul harus ditahan dari hal-hal yang menjadikan madharat bagi diri kita dan orang lain. Seperti itu, Ustaz. Oke, Ustaz. Masya Allah. Jadi memang dalam memaksimalkan bulan Ramadan itu banyak sekali kiat. Banyak sekali. Seperti itu.
Kalau yang saya tangkap tadi dari penyampaian antum itu yang pertama ya intinya adalah memaksimalkan setiap amalan-amalan, baik itu dimulai dari subuh hari kemudian sampai nanti menjelang iftar bahkan atau sampai nanti qiyamul lailnya, sholat taraweh dan juga sholat witirnya juga harus maksimal ya Ustaz ya. Betul. Seperti itu. Kemudian juga tadi ada apa namanya? Prioritas. Nah, kita harus mengetahui prioritas apa aja yang harus kita laksanakan, yang harus kita dahulukan di bulan Ramadan seperti itu. Kemudian tadi ditambah juga dari Ustadz ilmu. Nah, ilmu ternyata juga penting Ustadz ya. Ya. Bagaimana mengilmui setiap amalan, mengilmui setiap kondisi itu juga harus dimengerti oleh kaum muslimin tentunya ya Ustadz ya. Ya betul. Karena kalau nggak mengetahui ilmu kan akan tersesat di tengah jalan. Betul sekali Ustadz. Alamatnya nanti nyasar kemana-mana. Betul. Nanti bingung untuk menujunya kemana, betul. Targetnya apa seperti itu kan Ustadz. Nah, kemudian Ustadz ini masuk ke pembahasan yang kedua Ustadz. Yeah. Ini kan mungkin kita sering dengar atau pernah membaca atau sering membaca bahkan yang kaitannya dengan hadis yang kaitannya dengan bahwasanya naumus shaimi ibadah. Nah, tidurnya orang yang berpuasa, tidurnya seorang yang siam itu dinilai ibadah. Nah, itu bagaimana menurut antum Ustaz? Tanggapan antum. Berkaitan an-naumu as-shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah itu telah diteliti oleh para ulama ya, kemudian para ustadz yang ahli pada bidang hadis itu ternyata riwayatnya adalah dhaif, bahkan ada yang mengatakan mursal. Itu ya. Ya. Ini sebagian menjadikan dalil bagi orang itu habis subuh langsung tidur. Sampai nanti jam 8. Setelah itu mungkin mandi, aktivitas sebentar, jam 9 teruskan tidur sampai zuhur. Bahkan ada yang sehari sampai menjelang iftar itu ya adanya aktivitasnya tidur full karena ya, memakai dalil itu ya, mengambil dalil tersebut bahwasanya puasanya orang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Padahal akan bernilai ibadah sesuatu itu kalau nggak berlebihan dan standar. Misalnya istirahat itu secukupnya mungkin 30 menit atau mentok 1 jam gitulah menjelang sholat duhur atau habis sholat duhur itu kan bernilai qailulah kan sunnah Rasulullah. Nah. Tapi kalau habis subuh tidur, padahal nggak ada darurat yang syar'i, nggak ada hal-hal yang menjadikan dirinya itu harus untuk tidur, mungkin sakit atau mungkin karena kelelahan malamnya itu jaga untuk keamanan umat Islam, itu berarti ya tidurnya itu kurang bermanfaat. Ya, apalagi istirahatnya atau tidur habis asar, karena sebagian itu kadang ada yang gunakan itu habis asar daripada ngungkung nongkrong kok lama sampai menjelang maghrib mending tidur. Padahal tidurnya habis asar bagi manusia ataupun Bani Adam atau umatnya Nabi Muhammad itu kan akan menjadikan dirinya itu gila. Mungkin pernah ada yang tidur habis asar, anak sekolah ya, karena mataharinya itu masih bersinar, ketika menjelang maghrib kan agak kemerah-merahan, sehingga ketika bangun itu wah ini kayaknya saya ketinggalan sekolahnya, dikira masih pagi itu, padahal sudah menjelang maghrib. Jadi memang betul ya, penelitian baik dari segi kesehatan dan juga beberapa penelitian ulama itu tidur yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah itu akan menyebabkan penyakit, yaitu malas, lemas, ataupun mager, malas gerak, ataupun bahkan mungkin sampai dirinya itu menjadi orang yang pelupa. Nah, maka orang yang mengambil hadis ini kan dia kadang nggak meneliti riwayatnya itu dhaif atau hadis itu sahih atau hasan atau boleh digunakan, tapi banyak ustadz ya di dalam pakar hadis tersebut ataupun banyak ulama keterangannya adalah hadis tersebut dhaif ya, dan tidak boleh menjadi acuan untuk diri kita berangkat ke kantor yang dicari musola atau masjid. Intinya apa? Pengen tidur. Ya. Kemudian nanti habis dari kantor atau dari pekerjaan yang dicari adalah apa? Bantal sama kasur. Pengen tidur lagi. Padahal tadi di poin pertama sudah kita sampaikan
maksimalkan waktu itu ya diantaranya adalah dengan pendataan lewat checklist itu. Jam sekian harus melakukan kegiatan apa, jam sekian, lah itu nanti akan maksimal. Ya, jangan kalah sama anak-anak SD ataupun madrasah ibtidaiyah yang ketika habis subuh minta tanda tangan yang kultum, habis taraweh minta tanda tangan yang imam taraweh. Itu kan ada checklistnya. Hari tersebut sholatnya itu berjamaah atau tidak, sholat duhanya dijalankan atau enggak, tilawahnya dijalankan atau enggak. Itu sekelas anak yang belum balik aja digitukan ada checklist, apalagi bagi orang-orang sudah balik, orang tua, orang dewasa, itu harus punya checklist yang secara detail dari bangun tidur sampai mau tidur, supaya apa? Dalil ini tidak menjadi acuan utama bahwasanya tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ya. Jadi ibadahnya itu, tidurnya yang ibadah itu kalau mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu di situ kandungannya adalah tidak berlebihan. Tapi kalau dari habis subuh sampai jam 9 dilanjutkan sampai duhur, habis duhur dilanjutkan sampai asar, bahkan habis asar masih ngantuk dilanjutkan menjelang maghrib, itu kan berarti berlebih-lebihan, tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Seperti itu Ustaz. Jadi berarti sebenarnya dari hadis ini tuh kalau menjadi acuan kita itu tuh kurang tepat ya Ustaz. Betul. Karena nanti kalau kita jadikan hadis ini sebagai acuan atau landasan kita bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu pahala, akhirnya setiap harinya itu waktunya diisi dengan tidur gitu ya Ustaz ya. Yang mana ujung-ujungnya itu malah terjadi israf ya Ustaz, berlebihan kan. Padahal hadis yang mansoma, namanya som itu kan siang hari itu. Dari pagi sampai menjelang sore, berarti di waktu siang gitu. Lah itu di situ ada kata imanan, wahtisaban tuh bukan hanya sekedar puasa. Kalau sekedar puasa itu, mohon maaf, hewan itu nggak perlu dikasih makan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, insya Allah nggak mati. Berarti kan puasa itu. Ya. Kemudian anak kecil yang belum balik itu kan nggak perlu dikasih makan, disuruh puasa, yang penting nggak makan dan nggak usah diiming-iming untuk jajan. Itu cukup dari jam 6 pagi sampai menjelang maghrib, atau dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Kalau cuma sekedar puasa. Tapi yang imanan wahtisaban, imanan itu dengan penuh keyakinan karena Allah, ya, dan itu ada maknanya harus diilmui, yaitu tentang wajib, sunnahnya, makruhnya. Kemudian wahtisaban di situ harus evaluasi. Jadi Ramadan itu jangan cuma tidur terus, evaluasi kemarin tuh pernah berbuat salah apa, kemarin tuh kurang apa, kegiatannya itu masih yang gagal itu yang mana, harus dievaluasi. Pernah maksiat apa aja, gitu ya. Lah ini yang sering di masyarakat itu karena siang itu aktivitasnya sudah padat, kemudian sudah terperinci, kan ghufira lahu, insyaallah kan akan diampuni dosanya ketika tidak bermaksiat. Gitu ya. Ataupun ketika bermaksiat tapi dia penuh iman dan juga evaluasi setiap hari, kan akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kadang malamnya akan berbuat dosa lagi. Ketika melihat apa? Taruh, ini jadwalnya siapa di masjid ini? Wah, ini pasti imamnya akan lama sekali, pindah aja ke musola sana. Yang imamnya nanti super kilat. Nanti ketika lihat di musolanya, wah, ini jadwalnya Ustadz Fulan yang nanti kayaknya lama, 40 menit atau mungkin 1 jam, pindah lagi. Lah ini nanti dengan diungkit, dengan dibicarakan dengan orang lain, itu malamnya membuat dosa lagi. Maka hal seperti itu baik siang maupun malam tetap harus muhasabah, menghindari hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Oke, Ustaz. Jadi daripada untuk tidur, daripada untuk nyantai-nyantai saja, mending untuk muhasabah dan meningkatkan ya Ustaz ya. Setiap amalan-amalan di siang harinya itu ya Ustaz ya. Betul. Itu. Tapi kan tadi juga disampaikan bahwasanya tidur itu juga bisa bernilai pahala kan Ustaz ya. Iya. Apabila sesuai dengan tuntunannya Rasulullah seperti itu. Cukup, tidak berlebihan, ya pas lah intinya. Ya kan untuk menyambut ibadah yang selanjutnya tetap perlu istirahat ya Ustaz ya. Seperti itu. Betul. Yang penting intinya tidak berlebihan seperti itu. Oke Ustadz, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ini Ustadz. Ini yang kaitannya tadi sebenarnya sudah antum singgung beberapa hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau esensi dari puasa, bahkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan Ustadz.
Tapi alangkah baiknya tetap kita bahas ini Ustaz. Kita obrolin untuk yang terakhir ini apa saja Ustaz untuk perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bisa saja mengurangi pahala dari ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, terkhusus pahala siam Ustaz. Monggo. Kan ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya rugi bagi orang yang saum hanya mendapatkan al-ju' wal atas, yaitu rasa lapar dan dahaga. Nah, itu keterangan ulama adalah ketika puasa itu hanya puasa menahan lapar dan haus, sedangkan obrolannya yang jelek-jelek tidak dia puasakan, tidak dia tahan. Kemudian melihat hal yang maksiat juga nggak ditahan. Tangannya yang biasanya mungkin nabok temennya tanpa alasan, atau nyubit saudaranya, jahil, atau mungkin di tengah jalan mungkin menghalangi perjalanan orang umum, ya. Kemudian dirinya nggak puasa dari hal tersebut, maka itu akan menggugurkan, ya, menggugurkan daripada pahala puasa. Lah ini banyak di antara kaum muslimin itu yang makna daripada puasa itu ya hanya menahan lapar dan dahaga. Padahal harus ditahan semuanya kemaksiatan. Betul. Ya. Kemudian kewajiban harus dijalankan. Kan ada sholatnya nggak jamaah, bahkan ada yang nggak sholat 5 waktu. Ya, yang penting puasa. Menganggap apa? Puasa itu sudah hal yang paling istimewa. Yang lain ditinggalkan, ya, karena mereka menahan lapar dan haus itu sudah hal yang sangat keributan. Karena mungkin selain Ramadan nggak pernah puasa, puasanya hanya Ramadan itu aja. Kaget ya Ustaz ya? Jadi kan sok gitu, dirinya kan sok kaget gitu ya. Lah ini sampai meninggalkan sholat zuhurnya, sholat asarnya, apalagi tilawahnya, sholat aja ditinggalkan. Lah ini yang akan menggugurkan daripada pahala-pahala di bulan Ramadan. Maka tadi aslinya di poin 1 itu memang ilmu. Betul. Untuk menangkas dari hal-hal yang nanti akan merugi di bulan Ramadan, akan menghilangkan pahala di bulan Ramadan itu kalau sudah mengetahui ilmunya, membaca. Kalau nggak bisa membaca kan sekarang sudah ada YouTube, ada TV, mungkin ada siaran-siaran dari media sosial yang lainnya, tinggal dengarkan, ya, tinggal dengarkan, dicatat, diingat-ingat, lah insya Allah itu juga bisa dipraktikkan di hari-hari bulan Ramadan. Nah itu yang biasanya di kalangan masyarakat seperti itu. Yang penting nahan lapar dan haus itu sudah kayaknya sudah paling repot, sehingga lisannya nggak ditahan, matanya tetap bermaksiat, pikirannya juga memikirkan hal yang kurang baik, tangan kakinya menuju langkah-langkah maksiat, sehingga terjadinya apa? Puasa kayak kendang, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 semangat puasa, nanti cari 6 Ramadan sampai 27 Ramadan nggak puasa, nanti puasa ditutup dengan 28, 29, 30. Nah itu yang dikira apa? Saya sudah pembukaan dan penutupan. Itu insya Allah dosanya akan diampuni semuanya. Padahal apa? Padahal semuanya kan harus dengan ilmu, yang mewajibkan, yang diharamkan, kemudian hal yang disunahkan. Lah itu terjadi di masyarakat. Kenapa? Kebanyakan orang masih seperti itu karena kurang mempelajari ilmu tentang siamu Ramadan. Seperti itu, Masya Allah. Jadi intinya alasan kenapa terjadi ghaflah atau ketergelinciran di dalam beribadah atau pengurangan esensi dari ibadah-ibadah termasuk siam itu karena kurangnya ilmu ya Ustaz ya. Kurang ingin mempelajari. Ya, betul. Ilmu setiap hari ada kultum ya, ada mungkin di masjid lain juga ada kultum tarawih, tapi nggak punya keinginan untuk pelajari. Jadi walaupun dinyalakan TV, dinyalakan YouTube akan biasa aja. Kalau nggak punya keinginan untuk mempelajari, mendengarkan, mengamalkan. Berarti ghirah itu penting ya. Betul sekali. Maka kalau nggak ada ghirah untuk mengilmui, maka ya terjadi kayak tadi kekurangan, kemudian ketergelinciran di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Ya. Jadi seperti tadi itu, sekalian, pembahasan kita pada hari ini yang mana dari poin 1, poin 2, poin 3 kesimpulannya itu simpel ternyata. Ilmu. Ya. Kalau ingin kita bisa maksimal di bulan Ramadan, ya kita harus punya ilmunya.
Kita harus punya target-target di bulan suci Ramadan itu harus apa saja. Kita harus mempunyai prioritas di bulan suci Ramadan. Kemudian kaitannya dengan hal-hal yang mengurangi esensi dan pahala Ramadan. Nah, dengan ilmu juga kita bisa cut off ataupun bisa menghalangi atau bisa menghindari hal-hal tersebut. Akhirnya kita bisa maksimal di bulan suci Ramadan, baik di siang hari maupun di malam harinya. Oke, wah sekalian, mungkin pembahasan kita pada kali hari ini cukup sekian. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap dari kami mohon yang sebesar-besarnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.